Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al Arif Sanjaya. Pada kali ini saya akan memberikan kepada Anda sebuah inspirasi yang insya Allah itu akan membuat Anda berubah dan membuat hidup Anda semakin berkualitas ke depannya. Dan saya sampaikan juga apa yang saya sampaikan ini adalah salah satu model daripada apa yang saya berikan, dan ini boleh jadi salah dan boleh jadi benar. Silahkan dikomentari kalau ada yang salah, dan silahkan diambil kalau menurut Anda itu benar. Saya tidak mengatakan apa yang saya katakan itu harus diambil, tidak juga saya mengatakan segala hal apa yang saya sampaikan itu dibuang, tapi saringlah dia. Jadikanlah Anda itu punya filter yang mana bisa melihat mana yang harus diambil dan mana yang harus tidak diambil. Karena semua orang itu pasti ada baik dan buruknya. Saya punya buruknya, saya ada juga baiknya, karena saya ini adalah manusia. Manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya baik juga. Jadi tergantung dengan Anda bagaimana. Apakah Anda ingin membuat Anda itu sebagai tempat kebaikan, atau sebaliknya Anda itu dijadikan sebagai tempat keburukan. Itu tergantung dengan Anda. Itulah makanya Tuhan memberikan kepada kita otak, akal. Itu gunanya adalah untuk menimbang apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya buat, dan apa yang harus saya pikirkan untuk ke depan, apa yang harus saya laksanakan. Itu gunanya diberikan. Hewan tidak diberikan, itulah makanya mereka itu bebas. Malaikat juga tidak diberikan akal. Supaya apa? Supaya mereka itu bebas. Coba kalau seandainya diberikan kepada mereka akal, maka mereka itu akan diberikan kewajiban. Mereka akan diberikan larangan dan juga perintah, sama seperti kita manusia. Nah, itu juga yang membuat kita itu mulia apabila kita mampu untuk mengemban otak ini sebagaimana mestinya, sebagaimana tuntunannya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang lebih dibandingkan para malaikat. Tapi kalau kita tidak mampu memikulnya, maka yang terjadi justru kita lebih hina daripada binatang, lebih hina daripada hewan, lebih hina daripada binatang yang melata, yang tidak punya adab, yang tidak punya apa-apa itu. Jadi tergantung dengan bagaimana kita melaksanakan hidup kita. Yang saya harus sampaikan adalah bahwa kejahatan yang kita lakukan itu sebenarnya bukanlah bagian dari kita. Tapi kejahatan yang kita lakukan itu bisa menjadi salah satu bagian dari kita. Yang sebelumnya itu bukan bagian dari kita, tapi ketika kita melakukannya, maka dia melekat, sama seperti kita mengelem itu pada diri kita. Yang sebelumnya itu jauh, tapi ketika kita melakukannya, maka dia akan menempel pada tubuh kita, pada pikiran kita. Nah, sesuatu yang menempel ini akan jahat, akan jorok ketika yang melihat itu adalah mata yang penuh dengan keimanan. Tapi kalau yang melihat itu mata yang penuh dengan kejorokan juga, maka dia akan melihat itu sebagai keindahan. Begitu, karena seorang pelaku jahat, seorang pelaku maksiat, dia itu akan melihat mangsanya itu penuh dengan kegembiraan. Dia itu merasa membunuh itu salah satu hidup yang bagus. Dia itu merasa membunuh itu salah satu momen hidup yang terbaik. Kenapa? Karena pola pikirnya juga sudah menjadi pola pikir yang tidak baik. Nah, ketika pola pikir ini nanti akan hilang, ketika pola pikir yang tadi itu hilang atau kekuatan yang tadi itu hilang, maka dia itu akan mendapatkan sebaliknya. Sama seperti saya buat contoh, seorang wanita yang cantik, yang penuh dengan gairah, ketika muda dia mendapatkan pujian dari orang lain, pujian daripada pria. Kenapa? Karena dia cantik. Nah, ketika dia cantik, memperlihatkan kecantikannya, memperlihatkan rambutnya, memperlihatkan elok tubuhnya, memperlihatkan tangan, kaki, segala macam, dia perlihatkan kepada orang lain, maka orang lain akan memujanya. Kenapa? Karena dia cantik. Tapi yang mengatakan cantik, yang memujanya tadi itu juga matanya mata yang penuh dengan nafsu. Nah,
Ketika objek daripada nafsu tadi itu hilang atau kecantikannya hilang, maka yang terjadi justru nafsu selanjutnya, yaitu membencinya. Dia itu akan membencinya, dia itu akan mengolok-oloknya. Dulu kamu cantik, sekarang ini macam babi. Dulu kamu cantik, sekarang ini entah macam apa. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi si wanita tersebut akan merasa sakit hati. Nah, ketika dia merasa sakit hati, dia akan stres. Dia akan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Padahal yang tadinya merasa happy, merasa dipuja dan dipuji oleh orang lain, maka sekarang dia tidak mendapatkannya lagi. Maka apa yang terjadi? Akan stres. Nah, melindungi hal yang seperti ini, itulah makanya datanglah Islam. Itu mengajarkan kepada kita bagi wanita yang cantik, bagi wanita-wanita apalagi yang masih muda, untuk menutupnya. Supaya apa? Supaya nanti di masa tuanya itu dia mendapatkan pujian juga. Karena kalau dia baik, kalau dia elok, kalau dia tidak memperlihatkan elok tubuhnya, kebagusan tubuhnya, maka ketika dia tua juga nanti dia akan diperlakukan sebagaimana ketika dia muda juga. Kenapa? Karena dia tidak memperlihatkan apapun yang membuat orang itu bergairah, nafsu orang bergairah. Nah, itu salah satu contoh, itu salah satu model, dan itu mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.